Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Long Yuan langsung kesal karena pertanyaannya diabaikan, namun ia mencoba untuk menahannya dan akan membalasnya nanti, saat Long Yuan menantangnya bertarung seperti dulu, saat mereka berdua sering bertarung. Bai An mengerutkan keningnya, karena ia tidak pernah diceritakan masalah klan Bai yang mempunyai cabang, pusat, atau inti oleh ayahnya dulu, di saat mereka bersama dalam beberapa waktu sebelum kepergiannya. Melihat Bai An yang mengerutkan kening dan bingung, Mo Sen menjadi heran. Apakah dia tidak berasal dari klan Bai? Gumam Sen Mo dalam hati, lalu ia menambahkan, tidak, ia tidak mungkin berbohong. Karena saudara Long Yuan yang lebih kuat dariku mau mengikutinya. Saat bergumam dalam hatinya, Long Yuan angkat suara. Tuan muda tidak mengetahui apa yang kau tanyakan itu, karena ia tinggal di sini dari kecil. Bukan di benua naga. Oh macam tuh, Mo Sen langsung kaget, dia pikir Bai An datang dari benua naga. Jangan kaget begitu, kau akan lebih kaget jika tahu siapa tuan muda sebenarnya. Long Yuan tersenyum saat mengatakan hal tersebut. Sementara Bai An kini menjadi kesal, karena setiap ia ingin bicara, malah Long Yuan yang selalu mendahuluinya. Bisakah kau diam lebih dulu, saudara Yuan? Ucap Bai An melalui telepati. Mendengar itu, Long Yuan langsung membisu karena suara Bai An terdengar kesal. Pixiu, Xiong Zai dan Lang Zai langsung menutup mulutnya karena tahu apa yang terjadi. Long Yuan yang mentadari itu langsung melotot ke arah mereka. Bai An yang menatap Mo Sen langsung angkat suara, nanti saja kita bahas masalah pribadi, kita akan bahas orang-orang berjubah hitam atau klan Li terlebih dahulu. Mo Sen, para iblis dan para bawahan Bai An langsung menjadi serius saat mendengar apa yang akan dibahas. Bai An melihat semua orang kini memasang wajah serius langsung bertanya, aku ingin bertanya, apakah kau merasa kenal dengan klan Li? Dan merasakan ada yang janggal dengan masa lalu Kaisar Iblis, hingga membuatmu marah seperti tadi yang mulia? Wajah Mo Sen langsung menunjukkan kilatan amarah, ia diam beberapa saat. Semua orang yang di sana kini semakin penasaran dan menunggu jawaban dari Mo Sen. Setelah beberapa lama merenung, Mo Sen langsung mengangkat wajahnya. Ya, aku merasa ini ada hubungannya dengan klan Li, kakek pernah memberitahuku dulu. Sebelumnya ia tidak ada keinginan untuk menguasai dunia ini, tapi... Mo Sen diam untuk beberapa saat dan melihat wajah Bai An yang diam mendengar ceritanya, lalu ia melihat ke sekeliling. Wajah mereka juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada tanda-tanda dari mereka yang mau memotong ucapan Mo Sen. Setelah itu, Mo Sen kembali melanjutkan, setelah ada pemuda yang sangat tampan datang ke Kaisaran Mo, di dunia atas dulu, kakek sempat frustasi setelah kepergian pemuda tersebut, dan sebulan kemudian, kakek memerintahkan semua bangsa iblis berperang untuk menguasai dunia ini. Mendengar hal itu, Bai An mengerut dan memikirkan apa yang diucapkan pemuda tersebut. Cukup lama ia berpikir dan menemukan sesuatu untuk ditanyakan, apakah ada lambang atau sesuatu yang bisa kau ingat dari pemuda tersebut? Tanya Bai An serius. Mo Sen langsung merenung untuk beberapa saat dan menjawab, ada, seingatku, di jubahnya ada lambang bunga teratai, dan di tengah teratai ada dua api yang berwarna hitam dan emas. Bai An langsung melirik Hei Long, apakah orang berjubah hitam yang kalian lawan di daratan tengah dulu, mempunyai lambang juga? Tanya Bai An. Ada tuan muda, mereka memakai lambang bunga teratai juga, tapi kelopak bunga yang mekar hanya satu, dan tidak ada api atau yang lainnya, jawab Hei Long jujur. Mo Sen langsung mengerutkan keningnya, dugaannya ada benarnya juga, sedangkan Bai An sedang mengingat orang yang dia bunuh saat di kota beberapa hari yang lalu, dan ia ingat dua orang yang dilawan Bai An adalah
salah satunya mempunyai 2 kelopak yang mekar. Tuan Muda, saat aku bersama saudara Long Yuan dan Chen Tian dulu, saat kami membunuh anggota klan Li di sekte, dia mempunyai 2 kelopak teratai yang mekar, dan saat di kota beberapa hari yang lalu saat kita melawan para pangeran, satu orang klan Li yang kulawan, hanya punya 1 kelopak teratai yang mekar. Mendengar ucapan Lang Zai, Bai An langsung mengangkat wajahnya dan melihat Lang Zai, lalu mengangguk. Mereka mempunyai tingkatan masing-masing, ucap Bai An. Berarti mereka adalah orang yang sama. Tanya Mo Sen kepada Bai An. Menurutku mereka adalah orang dari dunia yang sama, kalau untuk satu kelompok aku kurang yakin. Karena mereka mempunyai satu penguasa di setiap benua yang mereka tempati. Di dunia mereka ada 3 benua dan 3 penguasa. Bai An mengutarakan pendapatnya. Mo Sen kini tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Bai An. Ia memang pernah mendengar tentang dunia, selain dunia yang ia tempati, tapi ia tidak mengetahui apa-apa. Karena kakeknya mati lebih dulu sebelum tahu kebenarannya. Kini ia sungguh tak percaya, kalau orang semuda Bai An akan mempunyai pengetahuan yang begitu luas. Dari mana Tuan Muda Bai tahu tentang dunia yang Anda maksud? Karena tidak tahan, Mo Sen langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Bai An mengerutkan keningnya. Begitupun Long Yuan dan para pengikutnya yang binatang spiritual. Apakah dia benar tidak mengetahuinya atau sengaja bertanya? Gumam Long Yuan. Aku benar-benar tidak mengetahuinya saudara Yuan. Kakek mati duluan sebelum memberitahukan kebenaran tentang dunia luar. Di dunia yang kutempati ini pun, aku belum mengetahui semuanya. Dan hanya tahu jika tempatku berpijak ini, sebenarnya hanya benua rendah, bukan dunia rendah. Mo Sen menjelaskannya kepada Long Yuan, karena ia tadi mendengar Long Yuan bergumam. Bai An langsung mengangguk. Bai An lalu menjelaskan, bahwa ia tahu ini dari Paman Sen Bai. Tapi itu hanya sedikit saja, karena Sen Bai masih menutupi yang lainnya. Mendengar itu, Mo Sen dan para iblis yang berada di aula terkejut luar biasa, dan mereka mendengar jika Sen Bai kini telah pergi ke benua naga. Terus, siapa Tuan Muda Bai An sebenarnya? Sehingga dapat mengenal dan memanggil senior Sen Bai dengan sebutan paman. Tanya Mo Sen, karena ia tahu sifat Sen Bai itu sangat keras kepala, dan jarang ada yang terlalu berani mendekatinya. Apalagi tanpa izin Sen Bai, jika ada yang memanggil sebutan paman, maka Sen Bai akan meremukkannya. Karena ia lebih suka dipanggil Tuan Muda, karena wajahnya yang masih muda. Bai An langsung tersenyum, dan menjawab dengan santai. Itu karena... Bai An tersenyum, lalu ia menjawab dengan santai. Itu karena Paman Bai adalah guruku, sekaligus sahabat ayahku. Mendengar itu, Mo Sen langsung terkejut. Setaunya, hanya 1 murid dari senior Sen Bai, itu pun adalah anak angkatnya Lin Feng, atau biasa dipanggil Dewa Petir. Ia juga penasaran, siapa nama sahabat senior Sen Bai itu. Jangan terkejut seperti itu juga Tuan Muda sebenarnya tidak mau menjadi murid senior Sen Bai, tapi karena paksaan. Tuan Muda terpaksa menurutinya. Long Yuan tersenyum bangga saat mengatakan hal itu, ia tidak menyadari tatapan mata Bai An yang kini semakin jengkel. Karena Long Yuan selalu memotong pembicaraan. Saat ingin memarahi Long Yuan, Chen Tian maju ke tempat duduk Bai An, dan memberitahu jika ia ingin jalan-jalan melihat istana Raja Iblis. Mendengar itu, Bai An menoleh ke arah Mo Sen. Mo Sen mengangguk lalu menyuruh kedua jenderal kembar Mo Fan dan Mo Fin untuk mendampingi, dan memperkenalkan kerajaan mereka kepada tamunya. Setelah itu, Chen Tian, Xiao Yi, Xiao Litan, Bai Luan, Xin Feng dan Yun Xi keluar mengikuti arahan kedua jenderal kembar tersebut. Kini di aula pertemuan, hanya ada beberapa saja yang tinggal di sana. Bai An langsung mengutarakan niatnya ke sini untuk membantunya, menjaga keamanan benua rendah ini dari serangan orang-orang klan Li. Mo Sen dan para jenderal, menteri dan iblis tingkat tinggi langsung menyanggupinya tanpa perlu berdiskusi. Karena sebuah keberuntungan bagi mereka dapat membantu klan Bai, dan itu juga demi kebaikan mereka.
Jadi mereka pasti tidak akan menolaknya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, karena cukup penasaran, salah satu jenderal besar bertanya kepada Bai An. "Tuan Muda Bai, maaf jika saya lancang atau kurang sopan, saya ingin bertanya. Apa tingkat kultivasi Tuan Muda sebenarnya? Mengapa saya merasakan kalau Tuan Muda seperti manusia biasa, seperti tidak seorang kultivator, tapi walaupun bukan seorang kultivator, saya merasakan tubuh Tuan sangatlah kuat, insting saya selalu merasakan bahaya jika di dekat Anda." Jenderal besar yang bertanya itu bernama Mo Liang. Long Yuan saat mendengar pertanyaan hal pribadi Bai An, seketika ingin marah. Namun tidak jadi karena Bai An menatapnya dengan tatapan tajam. Tubuh Long Yuan langsung bergetar, ia langsung menunduk seperti kucing. Lang Zai, Pixiu dan Xiong Zai langsung tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan Long Yuan, sedangkan Hei Long dan Huang Feng, Xin Feng dan Kaisar Tang tetap tenang, walau dalam hati mereka juga sedang tertawa terbahak-bahak. Untuk Mo Sen, kini merasa lucu. Melihat Long Yuan seperti itu di depan anak muda. Long Yuan yang ditertawai ingin marah, namun ia berusaha menahannya. Walau mukanya kini sedang merah padam. Diam, suara Bai An sangat kecil, namun cukup tegas dan mengandung makna yang mengerikan bagi para binatang spiritual. Lang Zai, Pixiu dan Xiong Zai langsung diam, kelakuan mereka sama seperti Long Yuan. Kini gantian Long Yuan yang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dan menunjukkan wajah mengejek kepada ketiga saudaranya. Bai An cukup kesal dengan kelakuan para saudaranya ini. Jika didiamkan, mereka akan semakin menjadi-jadi. Jadi mulai sekarang, Bai An perlu agak tegas kepada semua saudaranya yang ia anggap keluarga. Setelah itu, Bai An melirik Raja Iblis Mo Sen, lalu melirik Jenderal Mo Liang, lalu beralih lagi ke Mo Sen dengan senyum lembut ia berkata, "Maafkan kelakuan para saudaraku ini yang mulia." Dengan tulus Bai An meminta maaf. Dengan cepat Mo Sen, Jenderal, Menteri dan Iblis tingkat tinggi lainnya bangun. "Anda tidak perlu minta maaf, ini bukan salah mereka," seru mereka bersamaan kecuali Mo Sen. Mo Sen yang hanya diam langsung berkata, "Anda tidak salah. Itu memang sifat binatang spiritual yang tidak punya tata krama." Dengan sengaja Mo Sen menekan kata tata krama, sambil tersenyum tipis. Dari tadi ia ingin sekali mengejek Long Yuan, karena dari dulu, Long Yuan selalu sombong saat pertemuan pertama mereka. Walaupun itu hanya bercanda, namun Mo Sen tetap kesal dengan kelakuan Long Yuan, jadi ini adalah kesempatannya memprovokasi Long Yuan. Mo Sen yakin, ia pasti tidak akan marah atau melawan, karena ada Bai An yang membuat Long Yuan tidak berkutik. Bai An mengangguk dengan serius, karena ucapan Mo Sen ada benarnya. Sedangkan para binatang spiritual kini semua wajah mereka merah padam menahan amarah. Mereka berjanji, saat Bai An pergi, mereka akan menguliti Raja Iblis Mo Sen, terutama bagi Long Yuan, ia tahu jika dirinya yang diprovokasi. Sedangkan Xin Feng dan Kaisar Tang semakin tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, sampai-sampai mereka mememang perut mereka. Setelah itu Bai An melirik Jenderal Iblis Liang, "Apakah Jenderal tahu, mengapa aku seperti manusia biasa?" Tanya Bai An, sengaja membuat orang-orang pusing. "Tidak tahu Tuan Muda Bai," jawab Jenderal Iblis Liang. "Itu karena aku sengaja menyegel energiku agar aku terlihat seperti manusia biasa. Aku ingin melihat reaksi orang-orang, apakah jika aku manusia biasa mereka akan menindas atau meremehkannya atau tidak, hanya itu." Mo Sen dan para iblis mengangguk-angguk, mereka juga pernah berpikir meremehkan Bai An tadi saat pertama kali bertemu, sekarang mereka sadar. Jangan pernah meremehkan orang, walaupun dia manusia biasa. Setelah itu, mereka menatap Bai An kembali. Karena penasaran apa tingkat kultivasinya. Karena walaupun mereka menekan atau menyegel tingkat kultivasi mereka masing-masing, mereka tetap tahu atau bisa merasakan tingkat kultivasi seseorang, jika kultivasi mereka lebih tinggi daripada orang yang menyegel kultivasinya tersebut. Jadi, mereka penasaran,
karena mereka berpikir kultivasi Bai An paling tidak masih di alam fana. Atau Bai An memakai sebuah artefak langka, sehingga tidak bisa tahu apa tingkat kultivasi Bai An. Mereka juga berpikir, tidak mungkin Bai An memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari mereka, karena usia Bai An masih sangat muda. Melihat tatapan mereka semua mengarah kepadanya, "Ada apa?" tanya Bai An dengan nada polos. Walaupun ia paham maksud mereka. Itu. Jenderal Iblis Liang tidak tahu mau bicara apa, karena ia takut terlalu lancang. Long Yuan tersenyum mengejek, saat melihat Mo Sen juga ragu-ragu saat bertanya. Menyadari hal itu, Mo Sen mendengus. Namun, tiba-tiba, udara di sekitar berhembus kencang dan istana tersebut langsung bergetar hebat. Orang-orang yang berada di dalam aula pertemuan kini ada yang bersujud, berlutut, dan hanya beberapa yang mampu berdiri dengan kaki bergetar hebat karena aura yang dilepaskan oleh Bai An. Hanya dalam 5 detik, Bai An langsung menarik kembali auranya dan menyegel energinya termasuk tingkat kultivasinya. Bai An melihat semua orang termasuk para pengikutnya. Tubuh mereka semua bergetar hebat, lutut mereka masih bergetar saat kejadian tersebut. Mo Sen juga sama seperti yang lainnya. Walaupun ia mengeluarkan seluruh energinya untuk menahan tekanan aura Bai An, ia masih merasakan dampaknya. Ia juga sadar, jika Bai An tadi masih menahan diri, dan belum mengeluarkan semua kekuatannya. "Mo Sen!" teriakan seseorang. Orang tersebut adalah Long Yuan. Ia marah karena menyuruh Bai An memperlihatkan tingkat kultivasi Bai An yang asli, sehingga membuat dampak kepada yang lainnya. Ia tidak marah kepada Bai An, karena Bai An juga terpaksa melakukan hal tersebut. Mo Sen yang diteriaki masih belum pulih dari tekanan yang disebabkan oleh Bai An dan kini mencoba untuk menstabilkan diri. Lalu ia menoleh ke arah Long Yuan dan mengerutkan keningnya. "Ada apa?" tanya Mo Sen langsung. Para jenderal dan menteri iblis yang mendengar teriakan Long Yuan, mereka hanya mengabaikannya karena kondisi mereka masing-masing cukup tragis. Long Yuan yang melihat ada kesempatan untuk membalas kini tersenyum dalam hatinya. "Kau ini tidak melihat situasi terlebih dulu, coba kau bayangkan. Seandainya Tuan Muda mengeluarkan aura penuhnya, bayangkan apa yang akan terjadi. Apa kau mau bertanggung jawab?" teriak Long Yuan. Mo Sen dan para iblis yang mendengar itu sadar apa yang telah mereka perbuat, akibat rasa penasaran mereka. Saat membayangkan hal tersebut, tiba-tiba tubuh mereka langsung bergidik ngeri. Merasa diabaikan, Long Yuan ingin marah, tapi Bai An melarangnya. "Sudah, mereka juga tidak bersalah saudara Yuan." Bai An dengan tenang mencoba untuk meredakan amarah Long Yuan. Bai An kemudian melambaikan tangannya. Beberapa pil pemulih energi kini berada di tangan Bai An. "Saudara Lang Zai, bagikan ini kepada saudaramu dan beberapa iblis yang kondisinya cukup tragis." Setelah mengatakan itu, Bai An langsung melemparkan pil tersebut ke arah Lang Zai. Dengan sigap Lang Zai menangkapnya, kemudian ia berjalan ke arah Xin Feng, Kaisar Tang dan Feng Huang. Hanya ia binatang spiritual yang cukup berdampak, kalau binatang spiritual yang lain masih bisa bertahan. Melihat jika Lang Zai telah menjalankan tugasnya membantu yang lain, kini Bai An mengalihkan pandangannya ke arah Mo Sen. "Apakah kita bisa bicara berdua saja yang mulia?" tanya Bai An dengan serius. Mendengar hal tersebut, semua orang kini mengalihkan pandangannya ke arah Bai An, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mo Sen. Mereka ingin melihat apa jawaban dari Mo Sen. Mo Sen kini menunduk, memikirkan apa yang akan dibicarakan oleh Bai An, hingga ia terlihat serius. Cukup lama Mo Sen berpikir, kemudian ia mengangkat kepalanya. "Baiklah, tapi tidak di sini Tuan Muda Bai," ucap Mo Sen setuju. Bai An mengangguk, ia tidak bertanya di mana mereka akan bicara, karena ia yakin tempat yang akan mereka berdua tuju pasti yang terbaik buat mereka. Long Yuan dan Hei Long yang mendengar itu, mereka lalu angkat suara, "Apakah saya tidak boleh ikut Tuan Muda?" tanya Long Yuan dan Hei Long secara bersamaan. Bai An melihat ke arah mereka berdua dan berkata, "Kali ini, tunggulah di sini.
Ada masalah pribadi yang harus aku bicarakan kepada Yang Mulia Mo Sen. Long Yuan langsung tersenyum kecut saat mendengar itu, sedangkan Hei Long hanya mengangguk pasrah. Tak lama kemudian, Bai Luan, Chen Tian, Xiao Xi, Xiao Litan, Yun Xi dan kedua jenderal bersaudara Mo Fan dan Mo Fin datang dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi Aner? Apa yang terjadi Guru? Secara bersamaan Bai Luan dan Chen Tian langsung bertanya dengan wajah khawatir. Bai An mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan dari kakak dan muridnya. Memangnya ada apa? Di sini tidak terjadi apa-apa. Bai An menjawab dengan nada bingung. Mendengar jawaban Bai An yang bingung, Chen Tian langsung kesal. Hei, terus aura yang kamu keluarkan tadi apa? Itu menyebabkan ibu kota berguncang cukup hebat, dan menyebabkan kepanikan banyak bangsa iblis. Kini mereka semua berkumpul di luar dan dijaga oleh para prajurit agar tidak masuk. Suara Chen Tian cukup tinggi, hingga didengar oleh Mo Sen dan para jenderal. Dengan cepat Mo Sen keluar bersama para iblis lainnya. Bai An yang kini sadar akan perbuatannya hanya tersenyum kecut, lalu ikut menyusul bersama yang lainnya. Setelah sampai di luar, Bai An melihat ada para penduduk iblis yang berkerumunan di depan pintu gerbang istana dengan wajah ketakutan. Salah satu penduduk yang cukup sepuh lalu berteriak, "Yang Mulia Raja, apa yang terjadi? Apakah kita akan diserang oleh para dewa dari dunia atas, gara-gara ada salah satu jenderal kita menampakkan wujud aslinya?" Sambil berteriak, iblis tua tersebut juga tubuhnya masih gemetaran, karena masih merasakan tekanan aura yang ia rasakan tadi. "Benar Yang Mulia, apakah itu benar?" Suara gaduh terjadi seketika, dan banyak sekali para iblis yang panik, dan mendesak Raja Iblis Mo Sen dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini membuat para jenderal, menteri dan iblis tingkat tinggi yang berada di sisi Mo Sen tersenyum kecut. Raja Mo Sen yang mendengar suara teriakan tersebut hanya menghela nafas dengan berat. Ini salahnya tadi karena sangat penasaran dengan tingkat kultivasi Bai An. Hal yang sama juga dirasakan oleh jenderal, menteri dan para iblis tingkat tinggi lainnya. Saat Mo Sen ingin menjelaskannya, ia mendengar sebuah suara dengan nada cukup mengejek. "Itu bukan para dewa, tapi itu salah raja kalian, yang memaksa tuan mudaku untuk menunjukkan tingkat kultivasinya. Itu pun tuan mudaku masih menahannya, agar tidak terlalu merugikan kalian semua." Long Yuan mendengus dan tersenyum mengejek ke arah Mo Sen. Long Yuan lalu menambahkan, "Aku sebagai bawahan tuan muda, dengan sangat tulus meminta maaf atas kejadian yang baru saja terjadi. Itu bukan salah tuan mudaku, ia terpaksa melakukan hal tersebut." Awalnya Bai An dan Mo Sen ingin memarahi Long Yuan, tapi mereka tertegun mendengar kata-kata terakhir Long Yuan, yang terdengar sangat tulus. Bai An langsung menambahkan, "Maafkan kejadian yang aku lakukan, sehingga membuat kalian panik." Bai An membungkukkan badannya, setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melihat reaksi para iblis yang bergidik ketakutan saat melihat dirinya. Bai An langsung mengerutkan kepalanya bingung, kenapa para iblis ini masih saja takut. Gumam Bai An dalam hati. Rakyatku, kembalilah. Di sini tidak terjadi apa-apa, seperti yang diberitahukan oleh sahabatku dan Tuan Muda Bai, di sini terjadi kesalahpahaman. Maafkan aku telah membuat kalian semua panik, jadi kembalilah dan lanjutkan aktivitas kalian. Dengan nada yang berwibawa, Raja Iblis Mo Sen mengeluarkan kata-katanya yang tegas, agar mereka kembali. Setelah semua penduduk bangsa iblis kembali dengan wajah tersenyum pahit, kini Bai An dan Mo Sen saling melirik. Setelah itu, Bai An dan Mo Sen mengangguk satu sama lain. "Ikuti aku Tuan Muda Bai," ucap Mo Sen lalu melesat ke arah tertentu. Bai An mengangguk lalu melirik Long Yuan, "Tunggu di sini dan jaga yang lainnya, jangan sampai mereka membuat masalah," ucap Bai An lalu pergi menyusul Mo Sen. Saat ini, di sebuah bukit yang dikelilingi oleh banyak sekali pohon yang terlihat asri dan sejuk, kepadatan Ki di sini juga lumayan padat, sehingga membuat orang yang datang ke sini akan merasa betah. Di bukit tersebut Bai An dan Mo Sen sedang duduk menikmati teh dan arak,
teh untuk Bai An dan arak untuk Mo Sen. Di sini sungguh indah tempatnya. Bai An langsung membuka suara terlebih dahulu setelah ia menyeruput tehnya. Kau benar Tuan Muda Bai. Setiap aku gelisah atau ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan, aku pasti akan ke sini untuk mencari ketenangan. Setelah meneguk araknya, Mo Sen langsung menjawab. Bai An mengangguk, dari mana Anda mendapat teh ini yang mulia? Teh ini sungguh nikmat diminum saat seperti ini, tanya Bai An, lalu menyeruput tehnya lagi. Aku mendapatkannya dari bukit sebelah, di sana banyak sekali berbagai sumber daya, tapi aku sengaja membiarkannya dan melarang penduduk untuk melewati jalan tersebut, dengan tenang Mo Sen menjawab. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Setelah itu, muka Bai An dan Mo Sen langsung serius. Yang mulia, aku tahu Anda menutupi sesuatu saat menjawab pertanyaanku. Mungkin Anda takut orang-orangmu akan mendengarnya. Bai An menjeda kata-katanya dan melihat reaksi Mo Sen yang masih tenang. Bai An langsung menambahkan, sekarang kita sudah berdua, jadi mohon jelaskanlah secara jujur, apa yang terjadi sebenarnya, dan Anda pasti tahu tentang orang-orang yang memakai jubah teratai tersebut. Mo Sen kini menghela nafas panjang saat mendengar ucapan Bai An, bagaimanapun ia menyembunyikannya, pasti akan ketahuan. Sebelum aku menjawab, Tuan Muda Bai jawab dulu pertanyaanku. Siapa Anda sebenarnya? Muka Mo Sen sangat serius saat ia menanyakan hal ini, karena Mo Sen juga tahu tadi saat masih bersama yang lain, Long Yuan selalu mengganggu dan dengan sengaja mengalihkan, agar Bai An tidak menjawab. Bai An langsung tersenyum tipis, jika aku memberitahukan kepada Anda, bahwa aku adalah putra leluhur klan Bai, yaitu Bai Chen dan Ling Mei, apakah Anda akan percaya? Mendengar itu, Mo Sen langsung tertegun dan menelan ludahnya sendiri. Tentu saja kini ia percaya, karena di dalam hati Mo Sen mengatakan, leluhur Bai Chen seorang monster, putranya juga pasti seorang monster. Wajah mereka juga terlihat mirip, ini yang Mo Sen pertanyakan dalam hatinya saat pertama kali bertemu, karena wajah leluhur Bai Chen mirip dengan Bai An. Namun ia tidak bertanya, karena saat bertemu dengan Bai An tadi, ia berpikir itu hanya mirip saja, dan tidak mungkin Bai An adalah putranya. Tapi yang menjadi pertanyaan Mo Sen sekarang adalah, putra-putra leluhur Bai Chen semuanya sudah berumur melebihi 100 tahun, dan yang termuda yaitu Bai Yin, umurnya sekarang bahkan mungkin sudah 300 tahun ke atas, dan ia adalah anak terakhir dari leluhur Bai Chen dan Bai Yin. Mo Sen juga pernah mendengar sebuah berita, jika ia mempunyai anak terakhir dan masih bayi. Namun ia hilang seperti ditelan bumi. Bai An kini yang sedang melihat kebingungan Mo Sen langsung berkata, aku tahu Anda pasti bingung, apakah Anda pernah mendengar berita jika seorang bayi hilang 18-19 tahun yang lalu? Itu adalah aku. Jadi dari itulah Long Yuan bilang tadi, jika aku berasal dari benua rendah ini. Mo Sen langsung tertegun, berpisah dari bayi dan bisa bertahan hidup. Kini putra leluhur Bai Chen sekuat ini tanpa bantuan dari klannya, sungguh hebat, gumam Mo Sen dalam hati dan menaruh hormat kepada Bai An. Apakah Anda sudah tahu dan mengerti yang mulia? Bai An agak bingung melihat Mo Sen yang mengangguk-angguk sendiri, lalu melihatnya dengan penuh hormat. Mo Sen langsung tersadar dari lamunannya, sudah Tuan Muda, oh ya. Jangan panggil saya yang mulia lagi, panggil Mo Sen saja. Dengan senyum sederhana Mo Sen menjawab. Mo Sen kini tersenyum, tidak bisa mengabdi kepada ayahnya, mengabdi kepada putranya pun jadi. Gumam Mo Sen dalam hatinya, ia kini sungguh bahagia karena bisa mengabdi, dan suatu hari nanti bisa membantu Bai An. Jadi, apakah senior Mo Sen bisa memberitahu saya, apa yang senior ketahui tentang orang berjubah teratai? Lamunan Mo Sen langsung buyar akibat pertanyaan dari Bai An. Kini wajah Mo Sen langsung menjadi serius. Dulu, kakekku bercerita jika ia bukan berasal dari dunia ini. Dia kesini karena sebuah misi, dan ia juga bergabung dengan anggota berjubah teratai, dan mempunyai lambang teratai 3 kelopak yang mekar. Namun karena kejadian yang aku tidak ketahui,
kakekku tiba-tiba keluar dari kelompok itu dan ingin hidup dengan damai di dunia ini. Mo Sen tiba-tiba terdiam, lalu melihat ke arah Bai An yang kini memasang wajah serius. Mo Sen lalu menghela nafas panjang dan menambahkan, "Tapi, saat-saat ia bahagia karena kehadiranku, ia didatangi oleh pemuda tersebut, aku masih ingat sampai sekarang wajahnya yang selalu tersenyum. Namun senyumnya sangat mengerikan bagi orang yang paham. Itu adalah senyum haus darah dan pembantaian, hanya itulah yang aku tahu." Kakekku belum sempat bercerita tentang kebenarannya, karena ia mati terlebih dulu. Wajah Mo Sen terlihat sangat sedih saat mengatakan kata-kata terakhirnya. Bai An paham akan hal itu, namun ini demi kebaikan semua orang, sehingga ia bertanya agar Bai An bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun ia masih belum mendapat gambaran yang jelas dari cerita Mo Sen. "Aku lupa memberitahu Tuan Muda, jika pemuda tersebut memiliki 6 kelopak bunga teratai yang mekar, dan 2 lambang api di tengah kelopak yang mekar tersebut." Bai An yang mendengar hal tersebut, merenung untuk beberapa saat, berarti kekuatan orang-orang ini bervariasi, tergantung lambang kelopak teratai yang mekar. Semakin banyak mereka mempunyai kelopak yang mekar, semakin tinggi pula tingkatan kekuatan orang tersebut. Baiklah. Terima kasih telah memberikan informasi yang cukup berguna ini, ucap Bai An. Mo Sen hanya mengangguk, lalu pandangannya beralih ke arah bukit yang indah untuk dilihat. "Bagaimana dengan orang-orang klan Li? Apakah Tuan Muda akan langsung menyerang mereka?" Mo Sen langsung bertanya sambil pandangannya tetap ke arah bukit. Bai An langsung berdiri di samping Mo Sen, "Jika semua sudah siap, maka kami akan menyerang ke markas mereka," jawab Bai An. Tiba-tiba wajah Bai An dan Mo Sen langsung serius, karena merasakan ada kekuatan besar yang baru masuk ke benua rendah ini. Saat merasakan ada seorang kultivator kuat datang ke benua rendah ini, dan mereka merasakan jika tingkat kultivasi orang tersebut sangat tinggi, apalagi dia merasakan bukan hanya satu orang saja yang Bai An dan Mo Sen rasakan. Wajah mereka berdua menjadi serius, tanpa melihat Raja Iblis Mo Sen, Bai An langsung melesat ke arah kerajaan. Kecepatan Bai An sangatlah cepat, sampai-sampai Mo Sen tidak bisa melihatnya, ia hanya melihat sebuah cahaya namun samar. Tanpa menunggu lama, Mo Sen langsung ikut melesat ke arah kerajaannya. Beberapa saat kemudian, Bai An telah sampai dan melihat wajah Long Yuan yang serius. "Tuan Muda, apa Anda merasakannya juga?" Long Yuan langsung bertanya, karena ia juga dapat merasakannya dengan cukup jelas. Bai An mengangguk. Tak lama Mo Sen datang dan langsung menyuruh jenderal besar untuk mengumpulkan semua iblis tingkat tinggi. Bai An kini sedang memikirkan siapa orang yang datang, apakah mereka musuh atau tidak. Jika mereka musuh, berarti mereka adalah orang-orang yang dipanggil klan Li. Setelah semuanya berkumpul, Mo Sen menyuruh Bai An untuk bicara lebih dulu. Bai An langsung mengangguk dan melihat sekelilingnya, wajah mereka semua terlihat sangat serius. "Aku yakin di antara kalian semua, masih ada yang tidak dapat merasakan, jika seorang kultivator yang sangat kuat datang ke benua ini. Jadi, aku akan memberitahu kalian semua, agar tahu bagaimana cara kita menghadapinya dengan saling bekerja sama untuk melawan mereka." Bai An diam untuk beberapa saat, lalu melanjutkan ucapannya, "Orang tersebut lebih dari satu, dan tingkatannya aku kurang tahu pasti. Namun, mereka semua yang datang ke sini sangatlah kuat." Semua orang yang ada di sana langsung menjadi tegang. "Tuan Muda Bai, Yang Mulia Raja, bagaimana cara kita menghadapinya jika mereka semua yang datang ke sini sangatlah kuat?" Jenderal Besar Mo Liang angkat suara dengan bibir bergetar hebat. "Benar Tuan Muda, di antara kita semua yang berada di sini, tidak ada yang berada pada tingkat seperti itu. Kita pasti akan mati." Salah satu iblis tingkat tinggi berkata dengan frustasi. Semua orang yang berada di ruangan tersebut frustasi saat mendengar ucapan Bai An. Mo Sen juga bingung mau menjelaskan seperti apa. Karena memang benar, di antara mereka semua, tidak ada yang berada pada tingkat kultivasi Bai An. Jikapun ada,
maka ia juga tidak akan mampu melawan lebih dari satu orang. Saat bingung, Mo Sen melirik Bai An yang masih terlihat tenang. Ia juga melirik para binatang spiritual yang melakukan hal yang sama seperti Bai An. Hal itu membuat Mo Sen mengerutkan keningnya dan menatap Bai An untuk meminta penjelasan. Bai An yang menyadari hal itu melirik Mo Sen dengan tatapan tegas. Setelah itu Bai An mengeluarkan sedikit auranya. Angin cukup kencang berhembus, bercampur dengan tekanan yang cukup untuk membuat mereka semua diam. Setelah kegaduhan kembali tenang, mereka semua menatap Bai An dengan tatapan bingung bercampur takut. Apa begini cara bangsa iblis menyelesaikan masalah? Sungguh lemah, ucap Bai An sambil menatap mereka dengan tatapan tajam. Ia kemudian melanjutkan. Mana bangsa iblis yang selalu aku dengar pemberani, tidak takut kepada musuh yang datang menyerang, dan selalu sombong di medan perang. Tapi yang aku lihat sekarang, sungguh mengecewakan, pengecut. Hanya dengan beberapa orang saja kalian sudah ciut begini, mental kalian sungguh lembek seperti klepon. Jika kalian menyayangi keluarga kalian, dan jika kalian ingin melindungi keluarga kalian, tunjukkan kepada mereka semua, bangsa iblis tidak seperti dulu lagi, mereka sekarang telah bangkit dan berjaya kembali. Setelah Bai An menyelesaikan kata-katanya untuk memotivasi bangsa iblis, Bai An melirik wajah mereka satu persatu yang kini merah padam. Kini mereka menunjukkan semangat yang berapi-api. Tak lama kemudian, bangsa iblis tidak boleh ditindas begitu saja. Bangsa iblis cinta damai. Namun jika diganggu, kami bangsa iblis akan menunjukkan kejantanan kami dan melawan sampai mati. Ayo kita tunjukkan keberanian kita yang dulu. Kita tunjukkan kepada mereka yang ingin menyakiti keluarga kita. Bacok mereka, bacok mereka, bacok mereka. Teriakan semangat para iblis kini memuncak, hingga membuat kerajaan tersebut terguncang akibat suara teriakan mereka yang menggema. Tak lama seluruh rakyat iblis juga ikut menggemakan semangat mereka yang telah lama hilang, akibat mereka selalu diburu dan tidak bisa melawan. Kini mereka bangkit lagi. Mo Sen sungguh terharu, melihat bagaimana cara Bai An membuat semangat mereka yang dulu telah hilang, kini bangkit kembali. Bukan hanya iblis-iblis yang berada di ruangan ini saja, namun seluruh bangsa iblis yang berada di wilayah ini. Tetesan air mata keluar dari wajah para iblis yang berada di aula kerajaan. Mereka semua melirik Bai An penuh hormat dan penuh tekad. Mulai sekarang, mereka berjanji dalam hati mereka akan mengabdi kepada Bai An. Cukup lama Bai An menunggu, akhirnya kegaduhan mereka kini mereda. Mereka semua menatap Bai An dan menunggu instruksi apa yang akan Bai An berikan. Kita tidak tahu siapa kultivator yang datang itu, aku akan menyuruh seseorang untuk menyelidikinya dulu. Belum selesai Bai An mengucapkan kata-katanya, Lang Zai dan Long Yuan langsung memotongnya. Tuan muda, tidak perlu menyelidikinya. Aku dapat merasakan, jika mereka datang dan merobek ruang di sekitar daratan timur ini, tepatnya di bagian markas klan Li, jadi tuan muda pasti mengetahui maksudku bukan? Long Yuan langsung menjelaskan kepada Bai An, jika kultivator yang datang itu adalah musuh. Bai An langsung menjadi serius saat mendengar hal ini, ia langsung menatap Sin Feng, bukankah namamu Sin Feng bukan? Tanya Bai An tanpa basa-basi. Benar Tuan muda, jawab Sin Feng langsung bercampur rasa hormat. Bai An kemudian melirik para saudaranya satu persatu, hal itu membuat Long Yaun, Lang Zai, Pixiu, Hei Long, Xiong Zai, Huang Feng bingung. Namun mereka tidak bertanya. Lang Zai, ucap Bai An tiba-tiba. Iya tuan muda, jawab Lang Zai. Kau dan Sin Feng pergi dan jemput Sen Lin Lin dan Fang Liu ke sini. Jangan lupa bawa anggota kelompok bandit juga. Suara Bai An cukup tegas saat mengatakan hal tersebut. Baik tuan muda, secara bersamaan Lang Zai dan Sin Feng menjawab, lalu memberi hormat untuk izin melaksanakan perintah, dan melesat pergi dengan kecepatan penuh mereka. Setelah kepergian Lang Zai dan Sin Feng, Bai An kini melirik Long Yuan, Hei Long, Feng Huang, Pixiu, Xiong Zai, Bai Luan, Chen Tian, Xiao Litan dan Xiao Yi.
Tiba-tiba saja Bai An merasa ada yang kurang dari mereka semua, tapi ia lupa, apa yang kurang ya? Gumam Bai An. Long Yuan yang dapat mendengar walau samar-samar saat Bai An bergumam, kini mengerutkan keningnya dan ikut melihat sekeliling. Melihat Long Yuan yang ikut melihat mereka, semua orang ikut saling memandang satu sama lain. Mo Shen dan para iblis yang berada di sana ikut penasaran dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, terdengar sebuah suara. "Ah, benar, di mana Nona Yunxi?" teriak Xiao Yi. Mendengar teriakan Xiao Yi, kini mereka sadar apa maksud Bai An dari tadi kebingungan. Ternyata saat Bai An melihat mereka dan tidak ada Yunxi, itulah yang membuat Bai An bingung. Bai An yang mendengar teriakan dari Xiao Yi kini melirik Long Yuan, karena Long Yuan yang Bai An suruh untuk menjaga mereka. "Di mana Nona Yunxi?" tanya Bai An kepada Long Yuan dengan tatapan tajam. Long Yuan hanya tersenyum pahit, lalu melirik Huang Feng. Huang Feng yang sadar akan lirikan Long Yuan mengangguk. Bai An bingung kenapa mereka saling mengalihkan satu sama lain, namun ia tetap diam dan kini berganti melirik Huang Feng. Itu, Tuan Muda. Sier itu ternyata adikku, kami memiliki satu ayah dan berbeda ibu. Ibunya adalah orang dari benua atas sama seperti diriku. Orang tuaku dulu membawa aku dan ibuku ke sini karena masalah internal keluarga, dan ia lupa membawa Yunxi yang masih berada dalam kandungan ibu keduaku. Ayah terlalu tergesa-gesa, sehingga ia meninggalkan ibu kedua dan anak yang berada dalam kandungannya. Huang Feng menghela nafas, lalu menambahkan, sekarang Yunxi tidak mau bertemu lagi denganku, gara-gara aku menceritakan kejadian masa lalu dengan jujur. Sier menutup diri di kamar. Bai An yang mendengar hal tersebut, ikut menghela nafas. Ia juga tidak tahu mau mengambil tindakan bagaimana. Jadi ia membiarkan Yunxi menyendiri untuk menenangkan dirinya. Di pulau terpencil, tepatnya bersebelahan dengan daratan besar bagian sisi timur, yang hanya dihalangi oleh lautan yang cukup luas, dan diisi oleh monster-monster laut yang jarang ditemui oleh orang-orang alam fana. Kini 3 orang berjubah hitam sedang duduk di 3 kursi pemimpin. Terlihat di jubah mereka ada 1 orang memiliki 3 lambang teratai yang mekar, dan bentuk teratai yang setengah mekar tersebut cukup unik. 2 di antara lainnya hanya memiliki 3 kelopak teratai yang mekar. Kekuatan mereka cukup mengerikan. "Li Yunso, apa ucapanmu itu benar jika buronan itu ada di sini?" Suara orang yang bertanya cukup berat, namun mampu membuat siapa saja yang mendengarnya langsung merinding termasuk Li Yunso, karena ia hanya mempunyai 2,5 kelopak teratai yang mekar. Kekuatan mereka jauh berbeda antara bumi dan langit. Iya tuh, Tuan Leng San, jawab Li Yunso tergagap, bercampur tubuhnya bergetar hebat. Orang yang bernama Leng San mempunyai 3,5 kelopak teratai yang mekar. Leng San mengangkat alisnya, "Apa kau ingin bercanda denganku?" Tekanan aura yang mengerikan langsung membuat pulau tersebut bergetar keras, bahkan bisa sampai dirasakan oleh daratan besar di wilayah timur. "Leng San, apa kau ingin menyombongkan dirimu? Mentang-mentang kau baru naik ke tingkat yang lebih tinggi, seenaknya saja kau menekan kami." Salah satu dari 2 orang yang berada di samping Leng San berteriak memarahi Leng San, hingga tekanan aura yang tadi sungguh mengerikan, langsung ditarik kembali oleh Leng San. Dengan wajah yang cukup gelap, Leng San melirik Leng Chong dan menatapnya seperti ingin memakannya hidup-hidup. Leng San kemudian melirik ke arah Leng Chung, kakaknya Leng Chong hanya diam saja. Kemudian Leng San mendengus. Seandainya Leng Chong tidak dibantu oleh Leng Chung, Leng San mungkin sudah membunuhnya. Tapi, jika Leng Chung turun tangan, maka kecil kemungkinan ia akan menang melawan kedua bersaudara ini. "Aku pemimpinnya di sini, jadi kalian lebih baik diam saja," kata Leng San dingin, sambil melirik Li Yunso. "Yunso, kau ini adalah klan kecil, jangan sampai klanmu hancur, gara-gara membohongi kami." Tubuh Li Yunso bergetar keras saat ditatap oleh Leng San, tatapannya menyiratkan kebenaran, ia tidak bercanda saat mengatakan klannya akan hancur jika berbohong. "Aku mengatakan hal yang sebenarnya Tuan Leng San," ucap Li Yunso,
dan dengan cepat ia menceritakan apa yang ia ketahui kepada ketiga orang yang duduk di depannya. Setelah mendengar cerita Li Yunso dan menemukan tidak ada sedikit pun jejak kebohongan dari Li Yunso, kini Leng San menatap Leng Chong dan Leng Chung. Leng San tidak terlalu pintar dalam hal ini, dan yang pintar dalam mengambil analisa adalah Leng Chung, kakak dari Leng Chong. Jadi kini Leng San menatap Leng Chung untuk meminta pendapat. Aku kira apa yang diucapkan Li Yunso ada benarnya. Jika dunia kecil yang kita datangi ini hanya orang-orang alam fana saja, berarti para binatang spiritual mempunyai sesuatu yang membuat mereka bisa melebihi alam fana, atau bisa jadi mereka mempunyai pemimpin yang membantu mereka terus bertambah kuat. Leng Chung langsung menganalisa apa yang ia dengar dari Li Yunso. Leng San yang mendengarnya mengangguk, tapi jika buronan tersebut benar-benar tidak ada, bagaimana cara kita menjelaskannya kepada pemimpin? Tanya Leng Chong saat mendengar analisa kakaknya. Leng San juga ikut mengangguk, membenarkan apa yang diucapkan Leng Chong itu benar, jadi mereka berdua kini menatap Leng Chung dengan seksama. Itu gampang, jika benar buronan yang bernama Senbai tidak ada, maka kita tangkap saja pemimpin para binatang spiritual itu. Aku yakin jika pemimpin mereka mengenal Senbai, karena tidak mungkin pemimpin binatang spiritual sekuat itu tidak saling mengenal, apalagi dunia yang kita datangi ini sangatlah kecil. Leng Chung menjeda kata-katanya dan melihat Leng Chong dan Leng San kini sudah mengerti. Tapi, jika mereka tidak mempunyai pemimpin, maka mereka pasti mempunyai sesuatu yang istimewa. Setelah mengatakan pendapatnya, Leng Chung langsung mengalihkan pandangannya ke arah Li Yunso dan berkata, "Tugas klan Li setelah kami bertiga menangkap atau membunuh para binatang spiritual adalah menguasai benua ini. Tetuamu juga menitip salam." Leng Chung langsung melemparkan sebuah surat yang masih tersegel. "Terima kasih Tuan Leng Chung," ucap Li Yunso dengan penuh hormat. Tingkat kultivasi Leng San, setengah dewa awal. Leng Chung dan Leng Chong, setengah dewa akhir. Dan urutan tingkatan ini adalah awal, tengah, akhir, puncak. Setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi. Setengah dewa, tahapannya sama, yaitu awal, tengah, akhir dan puncak. Begitu juga seterusnya. Setelah Leng Chung mengatakan itu, ia kemudian melirik Leng San, kemudian berkata, "Walaupun kau adalah yang ditunjuk sebagai pemimpin misi ini, tapi kau jangan sombong karena kenaikan tingkat dalam organisasi, walaupun kau lebih kuat dari kami. Jika kami bersatu, maka kita tidak tahu siapa yang akan berdiri di akhir nanti. Jadi jalani saja misi ini seperti biasa." Setelah itu, Leng Chung berjalan ke arah Leng Chong yang tersenyum sinis melihat Leng San. "Leng Chong, kau juga jangan cepat emosi. Jika kau terus seperti ini, maka kau akan sulit mendapatkan rekomendasi kenaikan tingkat, karena saat kau emosi, kau akan sulit diberitahu hingga merusak apa yang ada di sekelilingmu. Kau juga sudah mendapatkan peringatan dari para atasan, jangan membuat onar lagi, jika itu terulang, maka kau akan dibuang, jika itu terjadi. Aku tidak akan bisa membantumu," ucap Leng Chung memperingati adiknya, lalu pergi. Awalnya, wajah Leng San sangat gelap. Namun, kini ia bahagia saat melihat wajah gelap Leng Chong. Suara langkah kaki Leng Chung yang sedang berjalan keluar, ia merasakan firasatnya saat ini tidak enak. Namun ia tidak memberitahukan ini kepada kedua rekannya tersebut, karena mereka berdua hanya bisa merusak dan membunuh. Kini Leng Chung berdiri di pintu masuk dan melihat ke arah daratan besar. Setelah itu, Leng Chung membalikkan badannya dan melihat Leng Chong dan Leng San saling menatap dengan intens. "Kapan kita bergerak Leng San?" tanya Leng Chung, karena jika mereka terus seperti itu, maka misi mereka akan gagal nantinya. Mendengar itu, Leng San memandang Li Yunso. "Suruh semua anggotamu berkumpul," ucap Leng San kepada Li Yunso. "Baik Tuan Leng San," jawab Li Yunso lalu menghilang. Kecepatan yang mengerikan, namun untuk ketiga anggota teratai, mereka melihatnya seperti Li Yunso sedang berlari. Beberapa saat kemudian,
Kini telah berbaris rapi anggota klan Li, yang dulu pernah ditugaskan ke sini untuk menguasai benua rendah ini. Li Yunso langsung maju ke depan untuk melapor, semuanya telah berkumpul Tuan Leng San. Leng San mengangguk lalu menengok ke kiri, tempat Leng Chung berdiri. Leng Chung yang sadar akan hal itu, tanpa menunggu lama ia langsung bertanya, siapa anggotamu yang mengatur strategi dan pintar dalam menganalisa? Jawab, Tuan Leng Chung, ada Komandan Min Sa dan Min Si, ucap Li Yunso. Tanpa menunggu perintah, Min Si dan Min Sa langsung maju. Leng Chung langsung bertanya tentang benua rendah ini, dan Min Si langsung menjelaskan saat ia menganalisa benua ini, banyak sekali informasi yang Min Si beritahu kepada Leng Chung, hal itu membuat Leng Chung kagum. Lalu, Leng Chung bertanya tentang strategi kepada Min Sa, dan Min Sa langsung menjelaskan. Jika ada ketiga petinggi anggota teratai kuat seperti Leng San, Leng Chung dan Leng Chong, maka langsung menyerang daratan timur terlebih dahulu dan menguasainya, sambil memancing para binatang spiritual keluar. Karena Min Sa yakin, jika mereka pasti akan melawan kita. Dan juga, Min Sa menjelaskan, ada cucu pengkhianat Moren di sini, kekuatannya juga setara dengan komandan klan Li. Setelah memberitahu secara rinci rencananya, Leng Chung belum mengangguk setuju, ia diam untuk beberapa saat, kemudian berkata, strategimu terlalu lambat, suruh anggota klan Li yang dipimpin oleh komandan, untuk menyebar dan menebar teror di setiap kekaisaran atau kerajaan, dan itu bisa dimulai dari daratan wilayah timur. Untuk tikus-tikus yang kalian tidak bisa lawan, biar Li Yunso yang melawannya, atau kami akan turun tangan mencari para tikus tersebut, atau para binatang spiritual yang kalian maksud dapat mengalahkan kalian. Mendengar kata-kata Leng Chung, Min Sa hanya mengangguk. Li Yunso, berikan ini kepada semua komandan yang akan memimpin, untuk menyerang setiap kerajaan dan kekaisaran, ini sebagai sinyal untuk meminta bantuan, jika komandanmu menemukan lawan yang tidak bisa ia lawan. Leng Chung lalu melempar sebuah token yang berbentuk teratai, dan mempunyai sebuah tombol tepat di kelopak bunga teratai tersebut. Dengan sigap Li Yunso menangkap token tersebut dengan agak bingung, karena ini hanya satu token. Sedangkan ia disuruh untuk memberikan kepada setiap komandannya. Menyadari kebodohan Li Yunso, Leng Chung lalu berkata, dasar goblok, itu hanya contoh tolol, untuk sisanya kau bisa mengambilnya di ketua misi, yaitu Leng San. Leng Chung langsung menjelaskan, agar Li Yunso tidak terlihat bodoh di mata anggotanya. Beralih di kerajaan iblis, wilayah barat. Kini Bai An merasakan firasat yang sangat buruk, hatinya selalu tidak tenang, walau ia sudah berusaha mencoba untuk tenang. Mo Sen, Long Yuan yang menyadari Bai An seperti tidak tenang dan selalu gelisah langsung bertanya, ada apa Tuan Muda? Secara serempak, Long Yuan dan Mo Sen bertanya. Bai An langsung tersadar oleh suara mereka, ya ada apa yang kalian katakan tadi? Balas Bai An. Long Yuan dan Mo Sen kini berpikir ada yang salah, karena mereka bertanya, malah ia yang bertanya balik. Apa yang Tuan Muda pikirkan, hingga tidak mendengar pertanyaan kami? Kini hanya Long Yuan yang bertanya. Karena mereka hanya bertiga saja, yang lainnya disuruh untuk berlatih keras meningkatkan kekuatan mereka. Mereka bertiga juga, sebenarnya ingin sekali meningkatkan kekuatan, namun energi di benua ini sudah tidak bisa membuat mereka naik tingkat lagi, karena hanya batas maksimal adalah alam fana. Jika ada yang melebihi alam fana, itu karena bantuan pil dan sumber daya lainnya. Bai An juga sudah tidak mempunyai pil dan sumber daya yang cocok untuk tingkat kultivasinya, begitu juga Long Yuan dan Mo Sen, karena stok pil tingkat kuno Bai An sudah habis, dan itu juga pemberian dari ayahnya Bai Chen sebelum dia pergi. Bai An hanya tersenyum kecut, saat mendengar pertanyaan Long Yuan, ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika ia jujur, maka semangat mereka nanti akan turun, jadi ia hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba Bai An teringat sesuatu, Long Yuan, aku mempunyai tugas penting untukmu. Bai An langsung berkata dengan serius. Entah kenapa, tiba-tiba perasaan Long Yuan menjadi tidak enak,
biasanya ia akan semangat jika mendapat tugas dari Bai An. "Tugas apa Tuan Muda?" tanya Long Yuan lesu. Bai An melirik Mo Sen yang kini memandang Bai An dan Long Yuan. Ia menjadi pendengar saja dari tadi. Tapi saat melihat tatapan Bai An, Mo Sen langsung mengangguk. "Baiklah, aku pamit dulu Tuan Muda, dan mau melihat latihan mereka apakah membuahkan hasil," ucap Mo Sen mencari alasan agar tidak seperti terusir. Tak lama Mo Sen langsung menghilang dari pandangan Bai An dan Long Yuan. Saat ini Bai An menatap Long Yuan dengan intens. "Aku merasakan firasat buruk." Long Yuan yang mendengar itu, ia sudah menduga akan hal ini. Jadi ia diam saja, tidak bertanya atau memotong ucapan Bai An selanjutnya. Bai An mengangguk melihat reaksi Long Yuan. "Aku memintamu untuk membawa Luaner, Kakak Tian, Liuer, Liner dan beberapa orang lagi untuk pergi ke benua menengah tempat ayah tinggal." Wajah Long Yuan langsung gelap saat mendengar kata-kata Bai An. Ia tidak mau menerima tugas ini, walaupun Bai An akan marah kepadanya. Karena ia ingin ikut berjuang bersama Bai An. "Aku tidak mau menerima tugas ini. Tuan Muda suruh saudara Lang Zai saja atau saudaraku yang lain. Aku tetap akan berada di sisimu sampai akhir walaupun nyawaku bayarannya," kata Long Yuan dengan tegas. Matanya menyiratkan sebuah tekad yang tidak akan bisa diubah. Bai An yang mendengar itu menghela nafas panjang lalu berkata, "Kau adalah yang terkuat, jadi kau akan mengemban tugas berat ini, untuk memastikan mereka sampai di tempat ayahku. Setelah itu, kau bisa kembali lagi." Bai An mencoba meyakinkan Long Yuan, namun itu sia-sia. Tatapan mata Long Yuan tetap seperti tadi. "Aku siap mati berada di sisimu Tuan Muda, bukannya aku menolak tugas yang kau berikan. Tapi aku lebih ingin bersamamu, berjuang bersama. Aku bukanlah orang lemah dan bodoh yang bisa kau bodohi seperti ini," balas Long Yuan. Ia tahu alasan Bai An seperti ini. Namun tekadnya ingin tetap bersama. Bai An yang sudah mencoba meyakinkan Long Yuan pun menyerah. Ia sama sekali tidak marah kepada Long Yuan. Ia juga cukup kagum terhadap pendirian Long Yuan yang kokoh. "Baiklah, aku akan mencoba untuk menyuruh Lang Zai melakukan tugas ini," ucap Bai An pasrah. Mendengar itu, Long Yuan langsung tersenyum bahagia. Padahal ia sudah siap menerima resiko akan kemarahan Bai An karena menolak perintah darinya. Tapi, Long Yuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. "Tuan Muda, mungkin Lang Zai tidak akan mau menerima tugas darimu. Tuan Muda tahu jika Lang Zai lebih keras kepala dari semua saudaraku, dan juga tekadnya bersamamu sangat kuat. Jadi sangat sulit untuk memberikannya tugas itu." Kata-kata Long Yuan menyadarkan Bai An. Apa yang diucapkan oleh Long Yuan adalah kebenarannya. Bai An cukup pusing memikirkan siapa yang akan ia suruh. Cukup lama ia memikirkan hal ini, sehingga ia mencoba berpikir akan menyuruh Mo Sen, tapi ia yakin Mo Sen juga pasti tidak akan mau. Sampai kemudian, Long Yuan menyarankan dua nama. "Tuan Muda, lebih baik kau menyuruh Feng Huang dan Hei Long, karena mereka sangat cepat juga di udara. Jika terjadi sesuatu, mereka bisa berubah ke wujud aslinya, dan terbang membawa mereka pergi dengan cepat." Saran Long Yuan ini membuat Bai An berpikir. Hei Long adalah wujud naga hitam, dan Feng Huang adalah wujud Phoenix langit. Itu benar jika mereka berdua cukup cepat kalau di udara, gumam Bai An. Long Yuan langsung tersenyum mendengar suara Bai An yang bergumam, "Saran dariku cukup bagus kan Tuan Muda, terlebih lagi, kekuatan mereka juga naik cukup cepat. Saudara Huang Feng kini berada pada tingkat Raja Akhir, dan saudara Hei Long berada pada tingkat Raja Puncak, jadi tidak diragukan lagi soal kecepatannya dalam hal terbang." Long Yuan menutup kata-katanya dengan suara yang cukup bangga. Dalam menjelaskan hal tersebut, itu membuat Bai An cukup kesal karena Long Yuan terkesan sedikit sombong. Tak lama, Bai An dan Long Yuan merasakan aura yang mengerikan, walaupun itu samar-samar. Karena lokasi mereka cukup jauh. "Ini," ucap Bai An dan Long Yuan bersamaan setelah mengucapkan kata-katanya. Mo Sen langsung muncul di hadapan mereka dengan memasang wajah serius.
Apa kalian merasakannya? Kekuatan orang ini setidaknya lebih tinggi dari setengah dewa, namun aku kurang tahu pasti. Karena itu terasa samar-samar. Mo Shen langsung mengutarakan maksudnya ke sini. Bai An dan Long Yuan mengangguk secara bersamaan. Kami juga merasakannya, tapi kalau untuk tingkat kultivasinya kami tidak tahu. Bai An menggeleng ke arah Mo Shen. Tak lama, Hei Long, Xiong Zai, Feng Huang, Pixiu, Bai Luan, Chen Tian, Yun Si, Xiao Litan, Xiao Yi, Tang Meng, dan beberapa petinggi kerajaan iblis datang. Karena beberapa dari mereka juga dapat merasakannya, walau lebih samar-samar lagi. Aner, kata senior Hei Long, ada orang yang melepaskan kekuatan yang mengerikan, apakah itu benar? Chen Tian tanpa basa-basi langsung bertanya setelah sampai. Bai An langsung mengangguk, membenarkan pertanyaan Chen Tian, itu benar Kak. Jadi, mulai saat ini kita akan lebih berhati-hati dan melihat pergerakan mereka. Aku yakin jika mereka semua keluar, maka yang akan dituju terlebih dulu adalah daratan timur. Semua orang mengangguk membenarkan perkataan Bai An. Jadi, apa tindakan yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Jenderal Iblis Liang. Mo Shan yang mendengar pertanyaan jenderalnya sungguh kesal bercampur malu. Para petinggi iblis kerajaan juga malu, tapi tidak berani kesal kepada Jenderal Liang. Apa ada yang salah? Tanya Jenderal Liang agak bingung, karena menurutnya hal yang wajar ia bertanya seperti itu. Kau ini, mengapa kau mengeluarkan kebodohanmu sekarang, kenapa tidak dari dulu? Biar aku bisa menjitak kepalamu, seru Mo Shan dengan cukup kesal. Wajah Jenderal Liang langkung menjadi kaku, apa ada yang salah? Gumam Jenderal Mo Liang dalam hatinya. Apa yang akan kau lakukan jika ada ancaman bahaya yang akan mencelakai bangsamu? Jenderal Liang, tanya Bai An, yang sedari tadi diam. Tentu saja, bersiaga dan melawan dengan sekuat tenaga untuk mengusir bahaya itu sampai akhir, begitu juga dengan pertanyaanmu Tuan Muda, jawab Jenderal Liang tegas dan berwibawa saat mengatakan hal itu. Jadi, ucap Bai An dengan tersenyum penuh makna. Jenderal Mo Liang yang mendengar itu awalnya bingung, namun tiba-tiba saja wajahnya memerah dan menunduk karena malu, ia sadar akan pertanyaannya tadi itu agak bodoh. Sudah, lupakan saja. Lebih baik kita membagi tugas. Long Yuan langsung mencairkan suasana. Bai An, Mo Shan dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka semua membagi tugas masing-masing. Untuk Xiong Zai, dia akan pergi ke daratan tengah bersama jenderal dan beberapa petinggi kerajaan iblis lainnya. Sedangkan Pixiu akan pergi ke wilayah selatan, tempat para peri berada untuk mengajak mereka bekerja sama. Pastinya para peri juga merasakan akan bahaya. Jadi, pasti mereka akan menerima Pixiu untuk bekerja sama. Pixiu juga akan pergi bersama dua jenderal bersaudara, dan beberapa komandan iblis untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk bagian utara, Kaisar Tang Meng akan pergi bersama Jenderal Mo Liang berdua saja, untuk membawa penduduk yang tinggal di sana ke daratan tengah untuk mengungsi. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.